Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hisham. Kali ini akan menjelaskan mengapa kita butuh tidur. Nah, seperti yang kita tahu nih, tidur itu adalah bagian penting dari rutinitas harian kita. Biasanya kita menghabiskan sekitar sepertiga waktu kita untuk tidur. Nah, kualitas tidur dan juga waktu tidur yang cukup itu sama pentingnya untuk kelangsungan hidup kita seperti makan dan juga minum. Tanpa tidur, kita tidak dapat mempertahankan fungsi di otak kita yang memungkinkan kita untuk belajar dan juga menciptakan kenangan yang baru. Dan tentunya lebih sulit untuk berkonsentrasi dan juga merespon segala sesuatu dengan cepat. Nah, tidur itu penting untuk sejumlah fungsi otak kita, termasuk bagaimana sel saraf kita, atau disebut dengan neuron, berkomunikasi satu sama lainnya. Dan faktanya, otak dan tubuh kita tetap sangat aktif saat kita tidur. Justru temuan terbaru menunjukkan bahwa tidur memainkan peran penting yang dapat menghilangkan racun di otak kita yang menumpuk saat kita sedang terbangun, salah satunya dengan hormon melatonin. Nah, tidur ini mempengaruhi hampir setiap jenis jaringan dan juga sistem dalam tubuh kita, dari otak, jantung, paru-paru, hingga ke metabolisme, fungsi kekebalan tubuh, suasana hati kita, dan juga kekebalan kita terhadap penyakit. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur yang kronis atau kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan termasuk tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskuler, diabetes, depresi, dan juga obesitas. Makanya tidur itu sangat penting ya teman-teman. Lalu setelah kita tahu pentingnya tidur, kira-kira berapa lama kita butuh tidur? Nah, kebutuhan kita untuk tidur dan juga pola kita tidur itu berubah seiring kita bertambah usia. Tetapi ini sangat bervariasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Tidak ada jumlah jam tidur yang berpatokan khusus atau jam tidur yang sama pada setiap individu. Nah, untuk rata-ratanya, bayi itu awalnya tidur sebanyak 16 hingga 18 jam per harinya. Karena bayi membutuhkan istirahat untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan, terutama bagian otak mereka. Untuk anak-anak usia sekolah dan juga remaja, rata-rata membutuhkan sekitar 9,5 jam tidur per malamnya. Dan kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malamnya. Namun untuk lansia yang di atas 60 tahun, itu cenderung tidurnya lebih pendek. Ini juga salah satunya dapat disebabkan karena orang lansia juga lebih cenderung mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu kualitas tidurnya. Nah, setelah tahu kita butuh tidur berapa lama nih, kita butuh tahu tahapan tidur itu apa, agar dapat mengetahui efek dari bahaya jika kita kurang tidur. Nah, tahapan tidur itu yang pertama, jadi tidur itu dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah non-rapid eye movement atau disingkat NREM, dan juga rapid eye movement atau REM. Nah, untuk membedain ini, ilmuwan menggunakan elektroencephalogram untuk merekam aktivitas listrik di otak kita. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian non-rapid eye movement atau NREM. Nah, untuk NREM ini dibagi lagi nih oleh ilmuwan menjadi 3 tahapan. Yang pertama fase N1, lalu fase N2, dan yang terakhir fase N3. Fase N1 itu fase pertama dalam tahapan NREM, dan ini dianggap sebagai tahap paling ringan karena kita memiliki ambang terendah untuk bangun. Jadi kalau kita dalam tahapan NREM 1, tahapan N1 ini kita masih mudah terbangun dan dibutuhkan sekitar 1-5 menit serta sekitar 5% dari total siklus tidur kita di fase N1 ini. Untuk N2, dia tidur menjadi lebih nyenyak karena detak jantung dan suhu tubuh menurun pada fase ini. Ini berlanjut sekitar selama 25 menit dalam siklus pertama. Dan ketika siklus ini sukses berkelanjutan terus, fase ini akan meningkat dan hampir menyusun 50% dari total tidur kita. Lalu fase N3. Nah, tidur itu terjadi paling dalam. Dengan ambang otak kita ambang tertinggi untuk bangun, jadi sangat sulit untuk terbangun pada fase ini. Dan tubuh cenderung memperbaiki dirinya sendiri dan beregenerasi selama fase N3 ini.
Nah, jika seseorang terbangun dalam fase ini, dia akan menderita kondisi sementara yang disebut inersia tidur, di mana orang tersebut akan mengalami gangguan kognitif yang ringan selama sekitar 30 menit hingga 1 jam. Lalu selanjutnya setelah tahapan NREM, kita masuk ke tahap REM, di mana tahap terakhir ini dalam tidur adalah tahap REM, dan otot rangka menjadi tidak dapat bergerak di tahapan ini, kecuali untuk mata dan juga otot pernafasan diafragma kita. Mereka tetap aktif ya. Tahapan ini biasanya dimulai setelah tidur selama 90 menit. Dan siklus awal berlangsung selama kurang lebih 10 menit dan berlangsung sepanjang malam hingga mencapai 1 jam. Nah, jadi itu teman-teman tahap dari tidur kita. Ada NREM yang dibagi menjadi 3 tahapan dan juga REM. Nah, setelah kita tahu tahapan tidur kita perlu tahu nih, bahaya apa yang dapat terjadi jika kita kurang tidur. Nah, yang pertama, ada kaitannya dengan penyakit kardiovaskuler, teman-teman. Di mana penyakit kardiovaskuler itu adalah salah satu penyakit yang paling umum di dunia. Nah, penyakit ini tuh memiliki beberapa faktor resiko, antara lain diabetes, hipertensi, dan juga hiperlipidemia. Selain faktor resiko utama ini, penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki gangguan tidur seperti insomnia memiliki hubungan dengan penyakit kardiovaskuler nih. Waduh. Nah, mekanisme yang mungkin terjadi di balik hubungan ini adalah bahwa masalah seperti insomnia tersebut dapat meningkatkan aktivitas simpatis serta menyebabkan disfungsi dari endotelial pembuluh darah kita nih, dinding pembuluh darah. Maka dapat menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler. Bahaya ya teman-teman. Nah, lalu ada kaitannya juga tidur dengan sistem kekebalan tubuh kita, di mana penelitian telah menentukan bahwa tidur dapat meningkatkan pertahanan kekebalan terhadap patogen. Nah, ini dikarenakan tidur dapat mempengaruhi respon imun terutama melalui 2 cara, yaitu yang pertama, sumbu dari hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA axis itu terdapat pada tubuh kita, dan juga sistem saraf simpatis kita. Untuk yang hipotalamus hipofisis adrenal, jadi HPA ini atau disingkatkan HPA ya, HPA ini diatur oleh dari circadian ritme. Nah, pada dini hari nih, selama tahapan NREM yang tadi udah aku jelasin, aktivitas dari HPA ini berkurang. Produksi hormon kortikotropin, hormon adrenokortikal, dan juga hormon kortisol itu akan menurun, sehingga meningkatkan respon dari inflamasi. Nah, di sisi lain nih, saat orang tersebut memasuki tahap REM, aktivitas HPA mencapai maksimum, sehingga menurunkan respon inflamasi di tubuh kita. Lalu juga biasanya selama tidur ada penurunan aktivitas sistem saraf simpatis selama tahap NREM. Dan saat tahap REM-nya dimulai, aktivitas saraf simpatis mulai meningkat kembali. Ketika kurang tidur nih kita, aktivitas saraf simpatis ini akan meningkat sepanjang hari ya kan, nggak turun-turun gitu. Dan akan meningkatkan produksi noradrenalin dan juga adrenalin. Yang tentu mereka berdua ini akan meningkatkan biomarker dari inflamasi, sehingga menurunkan aktivitas dan jumlah sel natural killer ataupun sel darah putih kita. Makanya kenapa tidur itu penting untuk imunitas tubuh kita, karena tadi yang udah aku jelasin, dapat meningkatkan respon dari sel imun kita, serta juga menurunkan respon inflamasi yang akan dapat kembali meningkat saat kita terbangun. Nah, teman-teman, kalau untuk kalian yang susah tidur nih, ada gak sih tips untuk meningkatkan kualitas tidur kita? Yang pertama nih, kita harus tetapin jadwal pagi tidur kita dan juga bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Terus juga kita perlu berolahraga 20-30 menit aja sehari, tetapi nggak lebih dari beberapa jam sebelum tidur. Terus juga hindari kafein dan juga nikotin di sore hari, dan juga minuman beralkohol sebelum kita tidur, karena itu akan membuat kita sulit tidur. Lalu juga bersantai untuk sebelum tidur, coba dengan air hangat, mandi, membaca, ataupun rutinitas santai lainnya. Lalu kita ciptakan
menenangkan gitu untuk tidur. Seperti kita harus hindarin cahaya yang terang, suara yang keras, terus suhu ruangan yang nyaman kita jaga, dan juga jangan nonton TV atau bermain games sebelum tidur. Lalu juga jangan berbaring di tempat tidur saat kita sudah bangun. Kita tidak bisa tidur, ya kalau kita tidak bisa tidur, lakukan hal-hal lain seperti membaca ataupun mendengarkan musik sampai kita merasa lelah dan akan tertidur dengan sendirinya. Lalu nih teman-teman, terakhir, kalaupun masih merasa susah tidur sepanjang hari, merasa lelah, segera coba kunjungi dokter, karena dokter lebih tahu biasanya, dan sebagian besar gangguan tidur itu dapat diobati secara efektif oleh ahlinya. Sekian presentasi dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.